Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح المنظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan muqaddimah dari penulis rahimahullahu ta'ala. Nah, selanjutnya pada bait berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, an-niyatu syartul lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. An-niyatu syartul lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Nah, ini termasuk bait yang mendapatkan ta'dil dari murid beliau Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menyatakan bahwa ada beberapa kholal dalam manzumah beliau ini, ada beberapa kurang presisi ya dalam hal manzumah yang kemudian ditakdil oleh para murid beliau, ya diantaranya oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Nah, ini diantara bait yang mendapatkan ta'dil, di mana beliau memberikan mentakdil menjadi waniyatuna, ya. Waniyatuna syartul lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Waniyatuna syartul lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Jelas ya? Nah, walaupun dari sisi periwayatan tetap digunakan an-niyatu syartul lisairil amal, karena itu merupakan khot dan buatan atau demikianlah ditulis oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Karena itulah walaupun setelah ditakdir oleh banyak ulama, dalam periwayatan manzumah ini tetap saja digunakan lafaz asli dari penulis rahimahullah, yaitu an-niyatu syartul lisairil amal. Walaupun dari sisi timbangan wazan syi'riyah itu lebih tepat kalau dibaca waniyatuna syartul lisairil amal bihas salah wal fasadu lil amal. 6. Kemudian kandungan dari manzumah ini jelas sebagaimana yang nampak bahwa manzumah ini berbicara mengenai atau membahas mengenai salah satu kaidah dari qawaid al-fiqhiyah al-khamsah al-kubra, di mana kita sudah mengetahui bahwa di antara qawaid al-fiqhiyah ada jenis qawaid fiqhiyah yang bersifat, yang syumulnya itu bersifat komprehensif, melingkup segala atau banyak sekali abwab, bahkan kebanyakan masail dalam abwab al-fiqhiyah terangkum di dalamnya, kecuali perkara yang beberapa hal yang dikecualikan. Ya, di antara qawaid al-fiqhiyah yang sifatnya syumuli, ya, yang bersifat syumuli adalah 5 qawaid kubra yang terbesar ini. Yang pertama adalah al-a'malu binniyah. Al-a'mal binniyah, dan ini yang disebutkan dalam manzumah ini. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Kemudian yang keempat, la dharar wa la dhirar, dan yang kelima al-ada muhakkamah. Nah, ini 5 qawaid al-kubra, al-khamsah al-kubra dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, di bait ini beliau menyebutkan kaidah yang pertama, yaitu al-a'malu binniyah. Nah, kaidah al-a'mal binniyah ini bisa dikatakan kaidah yang paling luas dari 5 kaidah terbesar ini. Nah, cakupannya luas sekali. Cakupannya luas sekali. Karena niat ini merupakan dasar dari setiap amalan. Tidak peduli itu ucapan itu amalan berupa amalan qauliyah, ataukah amalan badaniyah, ataukah dia amalan maliyah,
bahkan amal al-qalbiyah itu juga dibutuhkan niat. Itu juga dibutuhkan niat. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya apa namanya ketika menyebutkan keluasan cakupan hadis innamal a'malu binniyat, kata beliau yadkhulu fi sab'ina baban min abwabi apa al-fiqh ya, bahwa hadis al-a'mal binniyat ini masuk dalam 70 bab fikih. Masuk dalam 70 bab fikih. Ya, yang ini tentunya kata para ulama, tentunya ucapan Imam Syafi'i 70 bab fikih ini laisa min babil hasar. Bukan beliau maksudkan pembatasan. Beliau ingin mengatakan bahwa ini hadis masuk dalam banyak sekali pembahasan, cuma beliau menggunakan kata 70 litaksir untuk menunjukkan banyaknya. Ya, untuk menunjukkan apa? Banyaknya. Jadi bukan maksudnya betul-betul cuma 70 lah. Karena kenyataannya lebih dari 70. Siapapun yang menghimpun masail furu'iyah yang ditentukan hukumnya dengan niat, dia akan mendapatkan berkali-kali lipat dibandingkan 70. Maka kalimat 70 dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini hanya untuk menunjukkan bahwa ya, pokoknya banyaklah gitu. Banyak masail yang masuk dalam hadis ini. Nah, kemudian al-amal bin niat ya, itu memiliki ibarat lain di kalangan ulama. Memiliki ibarat lain di kalangan apa namanya para ulama. Di antara atau lafaz yang ibarat yang sering digunakan oleh para usulin ataupun apa nama para ulama dalam masalah niat ini adalah al-maqasid apa? Al-umuru bi maqasidiha. Nah, al-umuru bi maqasidiha. Ini juga salah satu lafaz yang sering didengarkan dalam kaidah yang berkenaan dengan niat ini. Ya, al-umuru bi maqasidiha. Nah, hanya saja sebagian ulama mengkritisi penamaan ini atau ibarat ini. Ketika dikatakan al-umuru bi maqasidiha, ini dikritisi oleh para ulama dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya al-umur di sini dikatakan al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha, bahwa setiap perkara itu sebelumnya al-umur yang dimaksud di sini adalah bentuk jamak dari amr. Amr yang bermakna syai', ya, bukan amr yang bermakna perintah. Kalau amr yang bermakna tolab, jamaknya dia awamir. Baik. Amr yang bermakna tolab, itu jamaknya adalah awamir. Adapun amr yang jamaknya umur, dia bermakna asyai', sesuatu, segala sesuatu. Jelas ya, segala sesuatu. Ya, maka kritikan yang pertama pada kalimat ini, al-umur bimaqasidiha, yang pertama adalah bahwa kaidah ini menyatakan bahwa setiap umur memiliki maqasid, memiliki niat, memiliki maksud. Padahal umur ini apa namanya benda-benda yang tidak berakal, ya, la yaqil. Maka bagaimana bisa sesuatu yang la yaqil dinisbatkan kepadanya apa? Maqasid, dinisbatkan padanya maksud. Yang punya maksud itu manusia. Yang punya maksud itu apa? Manusia. Adapun al-umur, dia tidak punya maqasid. Maka kurang tepat kalau diibaratkan al-umuru bi maqasidiha. Jelas ya? Kemudian kritikan yang kedua, bahwasanya al-umur di sini mencakup benda-benda al-jamadat, az-zawat, seperti misalnya air, ya kemudian najis, kemudian batu dan semacamnya. Ya. Jelas sampai sini? Sementara yang dibahas dalam masalah ini hanyalah perbuatan mukallaf. Yani perbuatan mukallaf itu tergantung dengan apa? Maksudnya. Ya. Jelas sampai sini, maka tidak masuk di dalamnya az-zawat, benda-benda. Benda-benda. Ada sementara al-umur itu mencakup sesuatu yang bersifat fiil, perbuatan, atau mencakup yang sifatnya apa? Al-jamadat, benda-benda. Sementara benda-benda ini apa namanya? Tidak dibahas dalam kaidah ini. Apa hukumnya misalnya khamar? Apa hukumnya air? Apa hukumnya najis? Ya, apa hukumnya kotoran binatang ini? Ya, tidak akan mungkin bisa dibahas dari kacamata niat, kan begitu. Tidak akan mungkin dibahas dari kacamata niat. Dia dibahas dari sudut pandang yang lain. Jelas sampai sini ya. Maka ini dua kritikan yang disampaikan oleh sebagian ulama terhadap ibarat ini. Ala kulli hal, ini ibarat sudah terlalu masyhur juga di kalangan usulin sehingga yakni yutasamahu fihi. Yakni digampangkan lah. Yang jelas kita tahu maksudnya apa, al-umuru bimaqasidi apa. Walaupun secara takbir tadi ada kritikan, tapi ini istilah sudah masyhur di kalangan apa namanya para ulama dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Al-umuru bimaqasidiha dan kaidah al-a'mal binniyah. Ini mutaradif, ini sinonim maknanya. Nah, kita katakan di awal muqaddimah kita sudah sebutkan pembagian al-qawaid al-fiqhiyah, bahwa al-qawaid fiqhiyah itu terbagi dua dari sudut pandang istimdadnya, referensinya. Ada qawaid fiqhiyah yang mansusah, yang tersebut nasnya dalam Quran ataupun sunnah, dan ada qawaid fiqhiyah yang mustanbatah, yang dia dipetik
dari apa? Dari dalil Quran dan Sunnah. Lafadznya tidak sesuai dengan lafadz Quran dan Sunnah, tapi hasil istimbat dari lafadz Quran dan Sunnah. Nah, maka kaidah yang pertama ini, kalau kita menggunakan lafadz kaidahnya adalah al-a'malu binniyah, maka kita kategorikan ini termasuk qawaid fiqhiyah, kaidah fiqhiyah yang mansusoh. Ya, kenapa? Karena terambil dari hadis innamal a'malu binniyah. Nah, tapi kalau kita menggunakan ibarat al-umuru bimaqasidiha, maka kita kategorikan kaidah ini masuk dalam kategori apa? Qawaid fiqhiyah yang mustambathah. Ya, yang mustambathah yakni yang terambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Jelas sampai sini ya? Dan ini sekaligus ya menyampaikan kita kepada masalah berikutnya, yaitu dalil dari kaidah ini. Ya. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa qawaid fiqhiyah itu lahir dari apa? Dari banyak furu', di mana setiap furu' itu memiliki dalil yang sama, memiliki surah ataupun keterkaitan yang sama yang diselesaikan juga dengan dalil yang sama. Maka qawaid fiqhiyah ini ya mau tidak mau atau pasti dibangun dari suatu apa? Suatu dalil, bahkan kebanyakan qawaid fiqhiyah itu tidak dibangun dari satu kaidah, satu dalil, tapi dari banyak dalil. Termasuk kaidah ini, al-a'mal binniyah atau al-umuru bimaqasidiha. Jadi dibangun di atas banyak dalil, di antara yang paling masyhur tentunya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Innamal a'malu binniyat wa apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap orang atau setiap amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan ini sudah kita jelaskan kandungannya dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Ini berkenaan dengan makna umum dari kaidah ini. Ya. Dikatakan waniyatuna atau waniyatu, an-niyatu syartul lisairil amal biha shalah wal fasadu lil amal. Niyah adalah syartun lisairil amal. Dia adalah syarat untuk semua amalan. Biha shalahu wal fasadu lil amal. Biha shalahu wal fasadu lil amal. Dengan niat inilah, amalan itu soleh atau apa? Fasid. Ya, soleh atau fasid. Benar atau syah atau tidak syahnya. Syah atau tidak syahnya. Baik. Pembahasan niat di kalangan para fuqaha itu mencakup tujuh mihwar. Ya, ada 7 mahawir, 7 pembahasan yang dibahas oleh para ulama dalam masalah an-niyah. Ya, kita akan terangkan dulu 7 ini karena kalau kita jelaskan satu persatu nanti akan berulang lagi. Karena intinya saya ingin menyampaikan 7 pembahasan dalam masalah niat dalam kutubul fiqh, dalam pembahasan fikih. Nah, di mana 7 pembahasan niat ini dirangkum oleh sebagian ulama Syafi'iyah dalam satu bait syair, sebagian ada yang menisbatkannya kepada Romli, ya rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Nah, dirangkum dalam satu bait syair dan pembahasan niat ini dikatakan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kaifiyatun haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Nah, ini 7 pembahasan, 7 mahawir, ya, 7 mihwar di kalangan para fuqaha ketika mereka membahas mengenai niat dalam bab manapun. Dalam bab manapun. Ketika dalam bab wudu dibahas, disebutkan syarat syahnya wudu adalah an-niyah, maka dibahas 7 mahawir ini. Ya, kemudian masuk dalam pembahasan mandi junub, demikian pula dalam masalah tayamum. Kemudian masuk dalam masalah salat, dibahas lagi masalah niat ini. Dimanapun niat dibahas, itu akan dibahas 7 mahawir. Ya, 7 pembahasan. Ya. Nah, dan siapa yang membahas niat dari sudut pandang fikih, kalau dia membahas ketujuh hal ini, maka secara umum sudah lengkap pembahasannya. Yang pertama, disebutkan dalam bait syair, dalam satar yang pertama, ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Hakikat niat, yakni definisi niat. Haqiqatun hukmun, kemudian apa hukum niat? Kemudian mahallun, di mana tempatnya niat? Kemudian yang keempat, wa zaman. Ya, kapan niat itu dimunculkan? Kapan niat itu dilakukan? Kemudian 3, dalam satar yang kedua, kaifiyatun, bagaimana cara kaifiat berniat, syartun, bagaimana syarat syahnya niat, wa maqsudun hasan, dan apa manfaat, apa maksud, apa tujuan seorang berniat. Ya, apa tujuan seorang berniat. Jelas ya? Nah, ini 7
mahawir dalam pembahasan niat, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah haqiqatun. Apa hakikat dari niat? Apa definisi niat? An-niyah lughatan secara bahasa adalah al-qasdu. Bermakna apa? Bermakna maksud. Bermakna al-qasdu, maksud. Nah, sementara secara istilah an-niyah adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Wa in tarakha anhu fahuwa azm, kata para ulama. Ya. An-niyah secara syar'an, secara istilah syariat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Memaksudkan sesuatu, memaksudkan untuk mengerjakan sesuatu tentunya. Yang dimaksud dengan syai' di sini adalah perbuatan. Karena yang terkait dengan niat adalah al-a'mal, bukan az-zawat, bukan benda. Ya. Yang terkait dengan niat adalah al-a'mal, al-af'al, bukan apa? Bukan benda. Nah, jadi niat definisinya secara syar'an adalah qasdu syai', memaksudkan sesuatu, yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu amalan, muqtarinan bi fi'lih, di mana maksud ini dimunculkan bersamaan dengan mengerjakannya. Bersamaan dengan mengerjakannya. Ini niat secara syar'an. Maka dikatakan niat ketika dia muncul ketika maksud untuk mengerjakan sesuatu itu muncul bersamaan dengan saya mengerjakannya. Ya, muncul bersamaan dengan saya mengerjakannya. Adapun kalau saya kerjakan dulu, setelah itu baru saya memaksudkan untuk mengerjakannya, ini bukan niat. Demikian pula saya maksudkan sekarang, ya, besok saya baru mau kerjakan, itu juga bukan niat. Makanya kata para ulama, fa in tarakhat anhu, yani fa in tarakhati fa in tarakha anhu, yani wa in tarakhal qasdu anil amal atau anil syai', kalau niatnya itu ya terlambat, ya, terlambat dari dari amalannya, yakni amalan dulu baru niat, maka itu baru maksud, maka itu bukan niat. Demikian pula sebaliknya, kalau amalannya terlambat, wa in tarakhal amalu anil qasd, kalau amalnya terlambat dari niatnya, yakni terlambat dari maksudnya. Maksudnya dulu datang duluan, keinginannya dulu datang duluan, baru dia mengerjakan suatu amalan, maka ini dinamakan al-azm. Dinamakan al-azm, tekad. Nah, inilah perbedaan antara al-azmu dengan an-niyah. Al-azmu adalah niatnya terdahulu, kemudian perbuatannya, amalannya belakangan. Walaupun cuma jarak misalnya 5 menit. Nah, saya sekarang mau keluar pintu. Ya, sebentar lagi. Ya, tapi ini bukan dikatakan niat, ini namanya azam. Sebentar, saya berkeinginan akan keluar dari rumah misalnya. Kapan? Sebentar, 5 menit lagi. Maka ini Ini bukan niat secara syar'i. Ini dikatakan al-azm. Niat itu adalah ketika saya membuka pintu, ya, saya keluar dari rumah, kemudian di saat itu saya mengatakan saya mau keluar rumah. Itu yang dinamakan niat. Maka ini perbedaan, ya, yang harus diperhatikan antara an-niyah dengan al-azm. Ya. Jelas sampai sini? Yang menjadi i'tibar dalam dalam amalan syariah adalah an-niyah, bukan al-azm. Bukan al-azm. Yang menjadikan patokan dalam nas syariah adalah Adalah an-niyah, bukan al-azm. Yakni dalam masalah kesahihan amalan ini. Jelas ya? Baik, ini hakikat an-niyah. Kemudian yang kedua, hukmun. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Apa hukum niat? Ya, hukum niat secara umum wajib. Nah, nanti akan kita terangkan makna wajib di sini ketika kita menjelaskan makna syartun pada kalimat As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa niyatuna syartun. Apa makna syartun di situ? Kita akan terangkan biidznillah taala. Baik. Hukum yang pembahasan yang kedua, mihwar yang kedua dari an-niyah adalah hukmun. Ya, hukum niat. Apa hukum niat? Kata para ulama, niat hukumnya wajibun. Dia wajib. Nanti akan diterangkan secara lebih spesifik makna wajib di sini. Ya. Yang jelas niat itu hukumnya wajib. Ya. Fi ghalibil amal, yakni ghaliban, kebanyakannya. Ya, ketika Anda mau wudu, wajib. Ya, untuk apa? Untuk wudu, untuk niat. Kemudian ketika mau tayamum juga niat, mau mandi junub juga niat, mau sholat niat, mau haji niat, mau puasa niat. Kan begitu. Mau puasa Mau puasa niat. Mau kemudian bersedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat. Ya, mau mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya. Ya, dia juga harus berniat. Apapun amalan yang dia lakukan, ya, maka dia wajib untuk berniat. Untuk Untuk keabsahannya. Untuk keabsahannya dia wajib untuk berniat. Jelas sampai sini ya? Para ulama mengatakan atau fuqaha mengatakan bahwa hukum beramal atau hukum niat adalah
wajibun ghaliban, kebanyakannya. Dia wajib pada kebanyakan, pada sebagian besar amalan. Mengapa? Karena ada beberapa amalan tertentu yang dikecualikan oleh para ulama, di mana hukum berniat di situ adalah sunnah, mustahab, tidak wajib. Ya, semisal izalatun najasa. Izalatun najasa ini tidak wajib, ya, tidak wajib berniat. Misalnya kalau pakaian saya kena kencing, anak-anak misalnya kencing baju, kemudian saya taruh, ya saya taruh di jemuran misalnya untuk diangin-anginkan. Kemudian datang istri, kemudian ambil air, kemudian disiram, kemudian dicuci. Saya tanya, kemana pakaian ini? Kemudian disiram, dicuci. Sudah disiram, kemudian dimasukkan di apa namanya, di baskom misalnya. Saya bilang itu ada najisnya. Ya sudah. Istri saya tadi menyiram air dengan maksud untuk mencuci, bukan untuk maksud izalatun najasa. Apakah syah izalatun najasanya? Jawabannya syah. Jawabannya apa? Syah. Kenapa? Karena izalatun najasa itu apa? Itu tidak dipersyaratkan niat. Tidak dipersyaratkan nih niat. Demikian pula kata para ulama, qada'ud dain, melunasi hutang. Kalau ada orang lain yang membayarkan hutang saya tanpa saya ketahui, tanpa izin dari saya, ya syah. Itu apa? Syah. Kenapa? Karena melunasi hutang, ya, ini apa? Kata para ulama termasuk af'al apa at-turuk. Sifatnya meninggalkan sesuatu. Sebagaimana kita akan terangkan apa isyaratkan nanti biidznillah taala. Ya. Kemudian yang termasuk amalan yang dikecualikan dari wajibnya niat adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah. 6. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukum berniat di dalamnya apa? Hukum berniat di dalamnya adalah sunnah. Ya, tidak wajib. Tidak wajib. 6. Jelas ya? Maka karena itu ada sebagian ada apa namanya? Teka-teki dalam fikih ya, dikatakan dalam mazhab Syafi'i ada suatu amalan yang dia itu wajib, amalannya wajib tapi berniat di dalamnya sunnah. Ya, amalan apakah itu? Amalannya wajib tapi niat di dalamnya sunnah. Amalan apa itu? Kata para ulama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya wajib, ini fardu kifayah. Tapi berniat, ya, berniat di situ, ya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Mustahab. Baik. Jadi kembali kepada asal masalah bahwa hukum asal niat adalah wajib ghaliban fi ghalibil a'mal. Ini pada sebagian besar amalan. Ada beberapa amalan-amalan tertentu yang dikecualikan, di antaranya apa? Suatu amalan yang sifatnya disuruh meninggalkan sesuatu seperti izalatun najasa atau qada andain. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kapan waktu berniat? Ya, sudah disyaratkan tadi bahwa niat itu ya muqarin, bersamaan dengan amalan. Bersamaan dengan amalan. Lebih tepatnya adalah bersamaan dengan rukun yang pertama dari amalan tersebut. Bersamaan dengan rukun pertama dari amalan tersebut. Nah, maka kalau dia mau berwudu, maka niat yang apa namanya? Niat yang merupakan kewajiban dalam wudu, ya, niat syahnya wudu adalah ketika dia memunculkan niatnya ketika membasuh atau mencuci wajahnya. Mencuci apa? Mencuci wajahnya. Nah, ini apa namanya? Ketika dia berwudu. Ketika dia mandi junub, maka niatnya adalah ketika dia apa? Menyiram seluruh tubuhnya untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, bukan siraman kedua. Untuk pertama kalinya. Ketika dia sholat, maka dia munculkan niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram. Ketika dia menyerahkan zakat misalnya, dia berniat ketika apa? Dia berniat ketika melepaskan harta tersebut dari tangannya. Di situ dia niat zakatnya. Ya, dia meniatkan zakat ketika dia melepaskan harta tersebut dari tangannya. Nah, dan seterusnya dari amalan. Ketika dia haji, ya, maka dia berniat haji ketika apa? Ihram. Ketika dia apa? Dia ihram. Awal kali dia apa berihram, maka di situ dia apa? Dia memunculkan niatnya untuk berhaji. Ketika dia puasa dan demikian seterusnya. Jelas sampai sini ya? Maka hukum asal ya, hukum asal bahwa niat itu dikerjakan apa dimunculkan afwan, kita membahas masalah mahal ya. Afwan. Mahallun dulu. Mahallun jelas pembahasannya bahwa maksud atau tempatnya niat adalah di hati ya. Tempatnya niat di hati. Ini saya kira jelas. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah dan juga Hanabila mengatakan apa dianjurkan untuk melafalkan bagi yang tidak bisa atau yang berat bagi dia untuk memunculkan niat di dalam hatinya. Namun apa namanya? Saya kira ini tinggal pelatihan saja. Bagaimana cara memunculkan niat tersebut dalam hati. Ala kulli hal,
niat tempatnya adalah di hati. Kapan berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati, maka yang jadi adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ya, apa yang ada di dalam hatinya. Kita sampai sini. Dan mustahil, ya, ini tambahan lain, mustahil apa yang terucap dalam mulut itu adalah niat. Dengan mulut itu niat, nggak mungkin. Itu mustahil. Ya, seandainya niat yang syah itu adalah apa yang dilafalkan, maka mustahil, tidak mungkin ada orang yang bisa berniat. Kenapa? Karena kita akan terangkan di pembahasan berikutnya, itu zaman, ya, kapan orang berniat. Semisal dalam sholat, orang itu berniat pertama kali bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, sekarang bagaimana caranya dia mengucapkan takbiratul ihram dan melafalkan niat di waktu yang sama? Kan tidak mungkin. Mustahil ada orang yang bisa melakukannya. Kalau kita katakan bahwasanya niat itu harus diucapkan ya. Kemudian niat itu tempatnya adalah dilakukan pada gerakan atau rukun pertama dalam suatu ibadah, dalam hal ini takbiratul ihram dalam sholat, maka mustahil dia bisa seperti itu. Ya kan? Bagaimana caranya dia niat sholat sementara di waktu yang sama dia mengucapkan takbiratul ihram? Maka ini dalil yang paling tegas menunjukkan apa? Tidak disyariatkan niat, tidak diwajibkan untuk melafalkan niat dalam ibadah. Tidak diwajibkan melafalkan niat dalam beribadah. Jelas ya? Maka niat tempatnya adalah di hati. Kemudian berikutnya adalah zaman. Nah, ini kita lanjutkan tadi, zaman, bahwa niat itu yang membedakan niat dengan al-azm adalah waktunya. Kapan dia muncul dalam hatimu? Kapan maksud itu? Karena al-azm juga bermakna al-qasdu, maksud juga. Azm itu adalah maksud, keinginan. Yang membedakan antara al-azm dengan an-niat adalah waktu munculnya. Waktu munculnya keinginan tersebut, maksud tersebut. Kalau dia munculnya ya sebelum melakukan ibadah, maka itu dinamakan azm. Ya. Tapi kalau dia munculnya bersamaan dengan awal kali ibadah, dalam hal ini rukun ibadah, maka ini yang dikatakan niat secara syar'an. Ini yang dinamakan niat secara syar'an. Jelas ya? Karena itulah ya, kita katakan tadi bahwa niat dalam wudu itu dimunculkan pertama kali ketika mencuci wajah untuk pertama kali. Tidak syah niat wudu sebelum daripada itu. Misalnya ada orang niat rukun wudu, ya, ini dibahas dalam fikih ya, bagaimana kalau dia munculkan niat wudu pada saat mencuci tangan atau pada saat membaca basmalah, ini di pembahasan fikih. Tapi niat yang syah ketika dia munculkan ketika dia mencuci wajahnya. Demikian pula ketika dia sholat. Ya, ketika dia sholat, maka niat yang syah ya kalau dimunculkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Demikian pula ketika dia bersedekah, maka niat yang syah atau zakat, menunaikan zakat, niat yang syah ketika dia meniatkan zakat ketika melepaskan harta tersebut dari tangannya. Baik langsung ke tangan orang miskin ataukah melalui wakilnya dia. Melalui wakilnya dia. Nah, ini demikian pula haji dan seterusnya dari amalan. Jelas sampai sini ya? Maka zamanun niyah adalah muqarinan lil amal. Muqarinan bil amal. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan amalan. Nah, dalam mazhab Hanabilah, mereka membolehkan niat itu sesaat menjelang amalan, tapi tidak lama, sesaat. Ya. Misalnya kalau mau sholat, maka paling cepat niat itu muncul adalah menjelang takbiratul ihram. Sudah siap, imam sudah takbiratul ihram, saya sudah siap-siap mau takbiratul ihram, saya baru munculkan niat sholat di sini, baru takbir. Ya, ini dalam mazhab Hanabilah dibolehkan memajukan niat sesaat menjelang melakukannya. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena inilah hakikat dari niat. Jelas sampai sini ya? Nah, adapun kalau misalnya azan di masjid, saya dari rumah di sini, ya, kemudian saya katakan, saya mau sholat zuhur, ya, saya mau sholat zuhur, ya, kemudian saya berwudu, setelah itu saya keluar rumah, jalan kaki, kemudian saya ke masjid, setelah itu saya sampai ke masjid, saya langsung takbir Allah Akbar dan memunculkan niat, maka ini tidak syah niatnya. Apa yang dia niatkan dari rumah itu bukanlah niat. Apa yang diniatkan dari keluar pintu itu bukanlah niat, ya. Baik menurut Syafi'iyah maupun menurut Hanabilah itu bukanlah niat yang syar'an. Jelas ya? Niat itu dimunculkan bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan amalan, ya. Dan ini kesepakatan antara dua mazhab ini, Hanabilah dengan Syafi'iyah. Namun Hanabilah membolehkan apa? Sesaat menjelang suatu amalan. Sesaat menjelang apa? Menjelang amalan dilakukan. Jelas ya? Ini perbedaan atau ini zamanun niyah. Ini zamanun niyah. Nah, kemudian sebagian ulama atau para ulama kemudian mengatakan dikecualikan beberapa amalan yang ada nusus.
ada nas yang membolehkan niat itu mendahului amalan. Ya, kenapa? Karena mustahil. Ya, karena kondisi amalannya tidak memungkinkan seorang untuk memunculkan niat bersama dengan puasa, bersama dengan amalan. Contohnya adalah puasa. Ya, puasa kan mustahil. Tidak mungkin kita memunculkan niat puasa bersamaan dengan terbitnya fajar, karena nanti tidak syah puasanya. Ya kan tipis. Makanya kata para ulama mengatakan apa? Puasa itu ya wajib menahan makan dan minum, harus mengambil bahagian dari akhir malam. Harus ada. Tidak boleh pas bersama dengan terbit fajar, nggak boleh. Ya, karena tidak syah puasanya. Yes, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, puasa seorang tidak akan sempurna kecuali dia harus berpuasa sesaat atau sedikit waktu di akhir malam. Harus ada itu ikut. Ya. Maka tatkala niat puasa boleh muncul sebelum mulainya puasa, maka para ulama mengatakan apa? Ini pengecualian. Ya, dan kita sudah sebutkan kemarin bahwa semua kawaid fikih secara umum ada istisnanya, ada pengecualiannya. Makanya secara tadqiq, kalau kita berbicara mengenai detailnya, kawaid fikih ini adalah kaidah aglabiyah, kan gitu. Kaidah aglabiyah sebagaimana yang sudah kita terangkan pada muqaddimah. Taib ala kulli hal. Jadi puasa kata Nabi SAW, malam yubaiti siyama minal lail, fala siyamalah. Siapa yang tidak memunculkan niat dari malam hari maka tidak ada puasa baginya. Ini istisna. Ini apa? Pengecualian. Wa illa hukum asal niat itu adalah bersamaan dengan amalan, bukan sebelumnya. Bukan apa? Bukan sebelumnya. Baik. Kemudian bait yang berikutnya atau satar yang berikutnya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun. Ya, mihwar yang kelima adalah kaifiyat. Bagaimana kaifiyat berniat? Nah, kaifiyat berniat ya tergantung jenis ibadahnya. Ya, misalnya kalau saya berwudu, kalau saya berwudu, apa hukum bagaimana niat saya? Ya, dan tentunya niat ini kan bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai apa saja. Yang penting dari dalam hati, dia munculkan maksudnya. Ya, dia munculkan apa? Munculkan maksudnya di dalam hatinya. Terserah mau pakai bahasa apa. Nah, jelas sampai sini. Dalam masalah wudhu misalnya, bagi apa yang saya niatkan ketika saya mencuci wajah saya? Kata para ulama, dia bisa meniatkan beberapa hal, kaifiat niatnya. Misalnya dia mengatakan nawaitul wudu, itu sudah syah. Nama itu apa? Al wudu. Walaupun dia tidak ta'yin, saya wudu mau sholat, saya wudu mau menyentuh mushaf, saya wudu mau membaca Quran misalnya. Walaupun dia tidak tentukan, itu tidak ada masalah. Niat wudu itu sudah mengcover. Nama itu al wudu, sudah. Ya, atau nama itu raf al hadas. Kalau memang dia berhadas, dia mengatakan nama itu nama itu wudu li raf il hadas. Maka ini syah niatnya. Dalam tayamum, dalam mandi junub, apa niatnya? Tidak cukup kalau dikatakan nama itu al-ghusl misalnya. Tidak cukup. Harus dikatakan apa? Nama itu ghuslal janabah. Atau nama itu ghuslal janabah li raf'i al-hadasil akbar. Atau nama itu raf' al-hadasil akbar. Masalah. Ya. Dalam tayamum, apa niat dalam tayamum? Ya. Kalau dia berniat misalnya nama itu at-tayamum li raf'il hadas, maka ini tidak syah. Ya, kalau dikatakan nama itu li raf'il hadas tidak syah. Kenapa? Karena tayamum itu adalah toharah darurah dan dia tidak mengangkat hadas. Ya. Kata para ulama, tayamum hanya mubihun lis-shalah. Dia hanya membolehkan seorang untuk sholat tapi tidak mengangkat hadasnya. Karena itulah dalam pembahasan fikih dalam bab tayamum itu harus diulang ya ketika mau sholat fardu kembali. Ya. Walaupun tidak batal, tidak ada pembatal di antaranya, namun tayamum itu wajib untuk setiap kali sholat wajib. Kenapa? Karena tayamum itu la yarfa'ul hadas, tapi dia hanya mubihun lis-shalah. Mubihun lis-shalah. Dia tidak mengangkat hadas pada hakikatnya. Karena itulah ketika ada seorang bertayamum, ya, kemudian dia meniatkan apa? Liraf'il hadatsil asghar, maka niatnya tidak syah. Kaifiatnya tidak benar. Kaifiatnya tidak benar. Kenapa? Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Dia hanya mubihun lis-shalah atau mubihun lima yushra'u fihi al-wudu atau taharah. Misalnya, saya mau menyentuh mushaf, lagi tidak ada air, saya tayamum untuk menyentuh mushaf, tidak ada masalah. Tapi meniatkan apa? Untuk mengangkat hadas, ini tidak. Jelas ya? Maka ini kaifiat yang benar dalam tayamum sebagaimana yang dibahas dalam buku-buku fikih. Demikian pula dalam masalah salat. Bagaimana kaifiat salat? Kata para ulama, salat secara umum ada 3. Ada salat fardu ain yang di 5 waktu itu. Kemudian ada salat sunnah yang muqayyadah, yang terkait baik terkait dengan zaman maupun terkait dengan sebab. Dan yang ketiga ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Ini kaifiat niatnya beda-beda. Ya. Kalau dia salat sunnah mutlak, maka niatnya cuma satu, yaitu qasdul fi'il. Misalnya dikatakan nawaitu usolli, itu sudah cukup.
atau ya atau apa nawaitu usolli. Sudah cukup. Dia hanya qasdul fi'il. Itu kaifiat berniat pada sholat sunnah mutlak. Kalau pada sholat sunnah muqayyadah, maka dua hal, yaitu apa? Qasdul fi'il dan ta'yin. Ta'yin jinsus sholat. Jenis sholatnya apa? Jadi misalnya dia mau sholat sunnah qabliyah, dia katakan apa? Usolli apa? Sunnatal qabliyah. Ya, az-zuhur misalnya. Atau saya sholat witir, dia katakan apa? Usolli sholatal witr. Jadi harus ada usolli, ini qasdul fi'il, kemudian yang kedua ditentukan jenis sholatnya apa. Ya, usolli sholatal duha dan seterusnya. Jadi kalau sholatnya sholat sunnah yang muqayyadah, maka dua kaifiat niatnya harus ada dua ini. Qasdul fi'il, yakni kata usolli atau yang semacamnya, dan yang kedua adalah ta'yin jinsus sholat. Apa jenis sholat yang akan dilakukan? Nah, kalau dia adalah sholat fardu, sholat 5 waktu ini, ya, yang 5 ini, sholat fardu 5 waktu, maka harus 3. Kaifiat niatnya harus 3. Kapan 2 maka tidak syah niatnya. Harus 3 kaifiat niatnya. Ya, kaifiat niatnya harus mengandung 3 perkara. Yang pertama qasdul fi'il, kemudian yang kedua al-fardhiyah, dia harus niatkan itu salat fardu, dan yang ketiga jenis salatnya. Maka misalnya dia mau salat zuhur, dia mengatakan dalam niatnya usolli fardhu zuhur. Tidak cukup kalau dikatakan usolli salat zuhur, tidak cukup. Itu tidak syah niatnya. Harus ada kata fardhu. Ya. Usolli fardhu az-zuhur, usolli fardhu as-subuh masalahnya. Ya, masalan. Jelas sampai sini ya? Nah, ini kaifiat berniat. Ini kalau dia sholat sendiri. Kalau dia berjamaah sebagai makmum, sebagai imam, pada sholat Jumat, pada sholat yang lain, ini ada tambahan-tambahan tersendiri. Ala kulli hal, penting bagi seorang muslim untuk memunculkan apa? Mengetahui apa membenarkan kaifiat niat. Kapan kaifiat benar kaifiat niatnya tidak benar, maka itu bisa mencecati ibadah. Tidak syah ibadah. Jelas sampai sini? Baik. Ini kaifiatun. Berikutnya kaifiatun syartun. Ya. Yang keenam, pembahasan yang keenam dari niat adalah syarat syahnya niat. Syarat syahnya nih, niat. Baik, syarat syah yang pertama adalah al-Islam. Syarat syah yang pertama adalah al-Islam. Ya, niat seorang yang kafir ini la yu'tabar. Ya, tidak dianggap secara syar'an. Maka syarat syah yang pertama dari niat adalah dia harus muslim. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita mau gabungkan jadi satu adalah al-aqal. Al-aqal. Maka orang yang tidak berakal tidak syah niatnya. Siapa tidak berakal? Dalam pembahasan fikih, ketika dikatakan tidak berakal, maka itu mencakup dua orang. Yang pertama, yakni al-majnun dan semacamnya, penyakit-penyakit apa yang membuat seorang kehilangan akal, ya. 6. Kemudian yang kedua, ya, masuk di dalamnya juga anak kecil yang belum mumayyiz, bukan belum balik ya. Kalau sudah mumayyiz tapi belum balik, itu sudah dianggap berakal. Yang penting dia sudah mumayyiz, dia berakal. Tapi kalau dia belum mumayyiz, ini juga dianggap tidak berakal. Maka syarat yang kedua, syarat syahnya niat, yang kedua adalah al-aql. Ya. Sebagian ulama memisahkan al-aql dan at-tamyiz. Al-aql dan at-tamyiz. Wa illa anak kecil di bawah mumayyiz itu juga bisa dikategorikan tidak berakal. Maka kalau kita mau gabungkan saja, kita cukup katakan al-aql. Syarat syahnya niat yang kedua adalah al-aql. Kharaja bihi al-majnun was-sabiyyu duna al-mumayyiz. Keluar darinya orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Ini tidak syah niatnya. Tidak syah apa? Niatnya. Ya, dan ini furu'nya tentunya banyak sekali ya. Ya, furu'nya banyak sekali, baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah. Ya, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Baik. Ini syarat syahnya niat yang kedua. Kemudian syarat syahnya niat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui apa yang dia niatkan. Misalnya saya mau sholat, ya saya harus tahu gerakan sholat itu bagaimana. Gerakan sholat itu apa? Bagaimana? Nah, makanya kan kata para ulama tidak boleh ya di antara pembatal sholat adalah ketika dia meyakini suatu rukun di dalam sholat, dia yakini itu sebagai amalan yang sunnah. Misalnya dia mengatakan baca al-fatihah, tapi dari awal dia yakini misalnya baca al-fatihah itu sunnah. Atau misalnya takbiratul ihram itu sunnah, atau ruku itu sunnah. Ini tidak syah salatnya. Ini tidak syah salatnya. Kenapa? Karena menunjukkan dia tidak mengilmui amalan yang dia akan kerjakan. Ya. Maka syarat syahnya niat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Dia harus tahu apa yang akan dia kerjakan nanti ini. Ya. Saya meniatkan ini, berarti saya harus tahu itu. Apa hukum-hukum yang berkenaan dengannya? Minimal apa yang rukun-rukun yang harus saya kerjakan supaya tidak batal, kan begitu. Nah,
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah adamul munafi. Syarat syahnya niat yang keempat adalah adamul munafi. Tidak ada perkara yang menafikan apa namanya niatnya. Misalnya dia apa namanya haid dan nifas. Haid dan nifas tidak boleh sholat, ya kan begitu? Tidak boleh sholat, tidak syah wudunya juga, tidak syah juga mandinya. Orang tetap masih haid, masih nifas. Nah, maka kalau ada orang perempuan haid dan nifas, kemudian dia apa namanya berwudu dan berniat ketika mencuci wajahnya, maka apa? Kita katakan niatnya di sini tidak syah. Kenapa? Ada al-munafi, ada yang menafikannya yaitu haid dan nifasnya. Haid dan nifas ini menafikan niat untuk ibadah-ibadah tertentu tentunya, ya. Untuk ibadah-ibadah tertentu. Ya. Jadi ada munafi, yakni tidak ada hal-hal yang menafikan niatnya, ya apa-apa yang menafikan niat, ya tergantung ibadahnya. Masing jenis ibadah satu berbeda dengan ibadah yang lain munafinya. Cuman kalau kayak sholat dan wudhu ya, dengan toharoh tentunya munafinya adalah apa? Al-haid dan nifas. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keberapa sekarang? Yang keenam ya. Ya. Syarat syahnya niat yang keenam. Keenam atau kelima? Al-Islam, al-aqal. Yang kelima sekarang ya. 6. Al-Islam, al-aqal, kemudian apa tadi? Al-ilmu bil manwi, kemudian adamul munafi, yang kelima. Nah, yang kelima adalah apa namanya? Al-jazm. Ya, ini memastikan niatnya. Memastikan niatnya. Ya, maka tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh memutuskan niat dan tidak boleh merubah-rubah niatnya. Ya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh apalagi memutuskan dan tidak boleh apa? Nah, tidak boleh dia merubah niatnya. Adapun ragu-ragu ini sudah dibahas oleh para ulama dalam pembahasan sholat, bisa dirujuk di pembahasan mubtilat as-sholat. Ada beberapa, ada seingat saya 2 jenis keraguan-raguan yang bisa membatalkan sholat. Ya. Nah, demikian pula al-qata, memutuskan. Ini juga memutuskan ibadah, memutuskan niat sholat dan seterusnya. Ini juga membatalkan apa namanya sholatnya. Kenapa? Karena niatnya batal. Itu membatalkannya. Kemudian juga tidak boleh merubah niat. Ini sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan zaman unia ya. Karena kalau kita katakan niat itu harus di awal, berarti kapan dia rubah niat di tengah-tengah, batal niatnya. Ya, batal nih niatnya. Nah, jelas sampai sini? Misalnya ada orang sholat wajib, kemudian tiba-tiba dia merubah menjadi niatnya menjadi sholat sunnah qobliyah. Ini batal sholatnya. Atau dari sholat sunnah qobliyah meniatkan menjadi wajib. Atau dari sholat zuhur, misalnya dia sholat asar. Dia lupa, kemarin dia belum sholat zuhur. Dia lupa niatnya menjadi sholat zuhur sebagai kodok sholat zuhur yang kemarin. Ya, maka ini juga tidak syah. Kenapa? Karena perubahan niat menunjukkan tidak ada azam dan sekaligus melanggar tata letaknya niat. Niat itu tempatnya di awal, bukan di tengah-tengah. Jelas ya? Taib. Ini pembahasan mihwar yang keenam dari niat, yaitu apa namanya? 6 kaifiyatun syartun. Kemudian yang terakhir, mihwar yang ketujuh dari niat adalah wa maksudun hasan. Ya, yang dimaksud dengan dengan kalimat ini adalah maksud, tujuan atau manfaat atau apa gunanya seorang berniat? Apa faedahnya niat? Adapun kalimat hasan ini sekedar tambahan untuk menyamakan apa namanya dengan satar yang pertama tadi, mahallun wa zaman, maka ditambahkan hasan. Baik. Maksud niat kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dan selainnya, maksud niat itu ada 2. Ya, maksud niat yakni manfaat ataupun tujuan niat itu ada 2. Yang pertama at-tamyizu bainal ibadati wa bainal adat. At-tamyizu bainal ibadat wa bainal adat. Membedakan mana ibadah, mana adat. Ya, mana ibadah, mana adat. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya mandi tadi. Kalau ada orang langsung guyur seluruh tubuhnya. Misalnya ada orang punya kebiasaan mandi, setiap bangun subuh, sebelum sholat subuh pasti mandi. Selalu kebiasaan seperti itu. Misalnya mau pergi kantor, dia mandi duluan sebelum sholat subuh. Nah, suatu ketika dia junub misalnya, ya, dia junub kemudian bangun seperti biasa dan melakukan kebiasaannya mandi. Ya. Setelah selesai mandi pakaian, dia baru ingat, tadi malam saya junub. Sementara tadi mandinya tidak pakai niat, sekedar mandi biasa. Maka apa? Ya, disinilah fungsinya niat. Niat yang tadi tidak syah, kamu harus ulang mandimu dengan niat yang benar, dengan niat mandi junub untuk raf'il janabah masalah. Nah, demikian pula ketika seorang memberikan apa? Memberikan nafkah kepada keluarga, istrinya, anaknya dan semacamnya. Ini perkara adat. Ini perkara adat.
Tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, maka ini bisa masuk dia dalam kategori apa? Masuk dalam kategori ibadah, bernilai ibadah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan ini tentunya pembahasannya jelas ya, sudah sering didengarkan dalam syarah hadis innamal a'mal binniyat ini. Baik. Jadi yang pertama adalah tamyiz bainal ibadat wal adat. Ada orang disuruh puasa sehari, tidak boleh makan, tidak boleh minum karena mau operasi. Karena mau dia operasi. Maka dia pun tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan pembatal puasa yang lain, masalah ya. Karena apa? Karena mau operasi. Nah, maka yang seperti ini tentunya, ya, di sinilah fungsinya niat, membedakan mana imsak, imsak anil muftirat yang syar'an, yang merupakan puasa, dan mana imsak anil muftirat yang sifatnya adatan. Nah, maka ini maksud niat yang pertama yaitu at-tamyizu bainal ibadat wa al-adat. Kemudian maksud yang kedua dari an-niyah adalah at-tamyizu ya bainal ibadat ba'dhiha ba'dha. Ba'dhiha ba'dha. Yani untuk memisahkan, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya, antara ibadah ini dengan ibadah ini. Bahkan dalam satu ibadah saja butuh tamyiz. Makanya kita sudah sebutkan tadi dalam pembahasan kaifiyat, ya, mentakyin ibadah itu jelas. Sholli fardhu dhuhr, harus seperti itu. Enggak boleh dikatakan usolli salatal imam misalnya. Saya sholat dengan sholatnya imam misalnya. Ya kan begitu. Harus disebutkan fiilnya, qasdul fiil, kemudian fardhiyah, kemudian at-ta'yin. Ya. Dan kalau dia sebagai makmum, kalau dia ingin mendapatkan apa? Kalau dia sebagai makmum, maka dia ya menambahkan apa? Makmuman masalan. Kalau dia sebagai imam di sholat Jumat, maka dia wajib menambahkan imaman. Demikian seterusnya. Ini pembahasan apa namanya? Pembahasan dalam detailnya dalam pembahasan fikih ya. Nah, ala kulli hal ya. Ala kulli hal ini dua maksud dari niat tersebut ya. Ini dua maksud dari niat. Ini tamyiz bainal ibadat wal adat dan yang kedua tamyiz bainal ibadat ba'dhiha ba'dha. Baik, ini 7 mahawir yang dibahas oleh para fuqaha ya dalam an-niyah. 6. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Baik. Nah, setelah kita mengetahui 7 pembahasan berkenaan dengan niat, kita kembali kepada kalamnya al-musannif an-nadhim rahimahullahu taala. Kata beliau, an-niyatu syartul lisairil amal atau wa niyatuna. Ya, menurut berdasarkan takdirnya Syekh Ibnu Qail Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Nah, wa niyatuna syartul lisairil amal. Niat kita adalah syartun. Niat sudah berlalu definisinya. Niat kita adalah syartun lisairil amal. Syarat untuk semua amalan. Ya. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syartus sihah. Yang dimaksud dengan syartun di sini adalah syartus sihah. Karena syarat di kalangan fuqaha kan ada dua. Ada syartul as-sihah dan ada apa? Syartu al-wujub. Ada syartus sihah dan ada syartu al-wujub. Dan ini jelas perbedaannya dalam pembahasan fikih. Yang dimaksud di sini adalah syartus sihah. Ya, kenapa? Karena disebutkan setelahnya bihas salahu wal fasadu lil amal. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Menunjukkan bahwa syarat yang dimaksud di sini adalah syartus sihah. Karena dia yang menentukan syah atau tidak syahnya ya, sahih ataupun fasidnya, batilnya suatu ibadah, suatu amalan. Nah, wan niyatu wa niyatuna syartun lisairil amal. Baik. Syartun di sini ya, syartun yang dimaksud di sini yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala, zahirnya yang dimaksud syarat di sini mencakup syarat dan rukun. Mencakup syarat dan rukun. Ya. Dan inilah yang dimaksud dalam apa namanya? Dalam ahkam al-wadhiyah. Ya, ahkam al-wadhiyah kita tahu ya, di antara ahkamul wadhiyah adalah asy-syart. Ada apa namanya? Ada as-sabab, kemudian ada al-mani, ya kan? Kemudian ada al-mani. Nah, kemudian ada as-sihah, al-fasad dan seterusnya dari ahkam al-wadhiyah. Nah, yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat yang dibahas oleh para usulin dalam apa? Dalam al-ahkam al-wadhiyah, yaitu apa? Apa definisinya syarat? Ma yalzamu min ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wala adamun bidzatihi. Ya. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun bidzatihi. Nah, syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu amalan yang kalau dia tidak ada, maka amalan itu juga tidak ada. yakni amalan yang dipersyaratkan yang akan dilakukan itu juga tidak ada. Ma yalzamu min adamihil adam. Ya. Syarat adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka ibadah juga tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi ya wa adamihi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun
bidzatihi. Namun tidak ada keharusan kalau dia ada, ya berarti ibadahnya itu ada. Atau kalau dia ada, ibadahnya tidak ada. Itu tidak ada korelasinya. Semisal wudu. Kalau wudu tidak ada, tidak mungkin ada sholat. Kenapa? Karena dikatakan wudu adalah syarat syahnya sholat. Maka kalau tidak ada wudu, tidak mungkin ada sholat. Ya, ini bagi yang berhadas tentunya. Kalau tidak ada wudu, maka tidak mungkin ada sholat. Tapi kalau ada wudu, tidak mungkin juga dikatakan kalau ada wudu berarti harus ada sholat. Tidak seperti itu. Karena ada orang berwudu cuma untuk memegang mushaf. Ada orang berwudu cuma untuk ini dan itu. Untuk memandangkan azan. Ada orang berwudu karena mau khutbah misalnya. Ya. Maka ketika wudu ada, belum tentu sholat ada. Tapi belum tentu juga sholat tidak ada hubungannya. Ya. Tidak dibahas. Ketika syarat itu ada, maka tidak dibahas apakah ibadah tersebut ada atau tidak ada. Makanya dikatakan wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Yani lidzat ibadah tersebut. Lidzat al-amal tersebut. Nah, maka syarat yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Syarat dan rukun. Dalam bahasa fuqaha, syarat dan rukun kan berbeda ya. Dalam pembahasan fuqaha, syarat dan rukun berbeda dari sudut pandang tempatnya. Walaupun syarat dan rukun itu sama dalam hal kapan dia hilang, kapan dia tidak ada pada ibadah, maka membatalkan ibadahnya. Sengaja maupun tidak sengaja, syarat rukun tidak ada, maka batal ibadahnya. Yang membedakannya, kalau syarat itu sebelum ibadah, kalau rukun itu di dalam ibadah. Dia adalah ajza'ul ibadah. Dia adalah bagian dari ibadah tersebut. Sementara syarat itu bukan bagian dari ibadah. Ya, itu kalau syarat dan rukun di kalangan fuqaha. Namun yang dimaksud dengan syarat di sini, ya, oleh penulis rahimahullahu taala adalah mencakup dua hal tadi, syarat dan rukun. Ya, syarat dan rukun. Karena rukun dalam pembahasan al-ahkam al-wadhu'iyah itu bisa dikategorikan dalam syarat. Ya. Bisa dikategorikan dalam syarat suatu ibadah. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ya. Karena itulah kita bisa katakan bahwa an-niyah secara umum adalah syarat syahnya salat. Yani dari kacamata apa? Usulin. Dia syarat. Dari kacamata fuqaha, apakah dia syarat atau rukun? Nah, ini mukhtalaf. Para ulama, para fuqaha berbeda pendapat. Apakah niat itu syarat atau rukun? Bagi semacam Hanabilah misalnya, Hanabilah yang mengatakan, yang membolehkan niat itu boleh sesaat menjelang takbiratul ihram, maka mereka akan mengatakan niat itu syarat karena dia terletak di awal. Dia terletak sebelum. Sementara menurut Syafi'iyah, ya niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, berarti kan dia di dalam ibadah, maka mereka mengatakan niat itu rukun. Karena itulah mayoritas seperti kata Suyuti rahimahullah, ya dalam Asybah wan Nadhair, kata beliau apa? Bahwa mayoritas aksar ashabina mengatakan bahwasanya niat itu adalah rukun, bukan syarat. Dia rukun bukan apa? Bukan syarat. Jelas ya? Kenapa? Kenapa? Karena niat itu tidak berada sebelum ibadah. Dia masuk dalam juzuk ibadah. Niat itu masuk dalam juzuk ibadah. Ya, maka niat itu rukun, bukan syarat. Kemudian dari sudut pandang yang lain, bahwasanya kalau syarat itu, ya, kalau syarat itu dipersyaratkan harus ada sepanjang ibadah. Ya, harus ada sepanjang ibadah. Berbeda dengan rukun. Rukun itu yang penting ada di dalam ibadah. Dia tidak hilang dari ibadah tersebut, maka sudah syah. Saya kasih contoh. Syarat syah salat menghadap kiblat. Dan begitu. Maka sepanjang salat dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat. Ya, ini dengan dadanya. Kapan sesaat dia miring begini, sudah batal salatnya. Tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu harus dia merupakan syarat ibadah, syarat salat, dan yang namanya syarat itu harus ada sepanjang ibadah. Dari takbir sampai salam. Ya. Contoh lain, aurat. Ya. Menutup aurat. Ini harus ada dari takbir sampai salam. Tidak boleh ada di tengah, kapan di tengah rakaat ada yang terbuka auratnya, kemudian dia tidak langsung tutup, atau bahkan mungkin dia sengaja singkap, maka batal sholatnya saat itu juga. Itu syarat. Kalau rukun, dia tidak mesti harus ada di sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Kayak misal sholat, apa rukun sholat? Al-Fatihah. Apakah baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Kan enggak. Ada ruku, ada sujud, ada ini. Nah, sama seperti niat. Niat itu yang penting kamu sudah niat di awal, ya, munculkan niat sholat dari awal, maka itu sudah mencukupi, sudah mengcover sampai salam. Tidak perlu dari takbir sampai salam kamu harus jaga niatmu, pertahankan terus niatmu dalam hati. Enggak. Ya, yang penting di tengah-tengah ibadah tidak ada yang menafikan niat seperti sebagaimana sudah disebutkan tadi. Kapan sudah niat di awal, maka niatnya sudah aman terus selama tidak ada yang membatalkan niatnya. Ya.
Maka ini yang menguatkan bahwasanya niat itu rukun ibadah. Kenapa? Karena dia tidak perlu ada, dijaga dari takbir sampai salam. Berbeda dengan syarat. Seandainya niat itu adalah syarat syahnya salat, dia masuk dalam kategori syarat, maka berarti niat itu harus dijaga sepanjangan dari takbir sampai salam. Jelas sampai sini, ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Jelas? Karena syarat itu harus dijaga keberlangsungannya dari awal ibadah sampai akhir. Berbeda dengan rukun. Rukun tidak ada kewajiban menjaga keberlangsungannya. Yang penting tidak dinafikan saja. Yang penting apa? Tidak dinafikan. Maka istihdharun niyah yang dimaksud dalam salat adalah apa? Yang penting tidak dinafikan. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa niyyatuna syartun lisairil amal. Niat kita adalah syarat syahnya salat secara dari kacamata usul. Kalau dalam masalah fikih ya adalah qaul rajih, bukan qaul rajih. Ala madzhab Syafi'iyah dia apa? Rukun. Ya. 6. Itu pun dalam internal memang ada khilaf juga, tapi seperti kata Suyuti, aksar ashabina, ini kebanyakan Syafi'iyah memandang itu rukun. Baik. Wa niyyatuna syartun lisairil amal. Lisairil amal. Ya. Untuk semua amalan kecuali yang diperkecualikan tadi. Ya. Kecuali yang diperkecualikan. Kata al-amal di sini, lisairil amal, al-amal di sini mencakup 3 hal. Yang pertama amalan fisik. Amalan fisik masuk di dalamnya amalan harta. Karena amalan harta itu masuk dalam, bisa dikategorikan dalam amal badan. Ya, bisa lah diikutkan ke situ. Kemudian yang kedua, amalan lisan, dan yang ketiga amal qalb. Ya. Amal qalb misalnya ikhlas, roja, khauf, tawakal, ini juga harus niat. Niat yang dimaksud di sini adalah ikhlas. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam lisan juga sama. Makanya jelas sekali dalam beberapa masail fiqhiyah, dalam beberapa abwab fiqhiyah, betapa besarnya ta'sirun niyah pada lisan. Terkhusus pada ibadah-ibadah atau pada amal-amalan yang bersifat lafziyah. Misalnya seperti nazar, apalagi masalah talak, masalah akad nikah. Ya, ini kan secara umum lafaz-lafaz yang digunakan atau misalnya dalam jual beli yang membutuhkan, yang diantara rukunnya adalah sighah, ya, diantara rukunnya adalah sighah ijab qabul, ya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Ya, bahwa lafaz-lafaz itu secara umum ada 2, ada yang lafaz yang sorihah dan ada lafaz yang kinayah. Kalau dia lafaz yang sorihah maka tidak dibutuhkan niat. Misalnya dikatakan utalliquki, saya talak kamu, maka ini talak adalah apa? Lafaz yang sorihah untuk talak, maka tidak perlu ada niat. Ya. Tapi kalau lafaznya yang sifatnya kinayah, ya misalnya sudah kita selesai saja, atau kamu pulang ke rumah orang tua dan semacamnya, butuh lafaz kinayah, maka ini membutuhkan apa? Membutuhkan niat. Maka ta'sirun niyah pada al-amal, perbuatan yang sifatnya lafziyah ini sangat besar. Ini sangat apa? Sangat besar dan memiliki kedudukan yang bisa mempengaruhi hukum. Misalnya kalau saya katakan kepada teman saya, kalau saya sembuh saya akan traktir kalian makan. Apa hukumnya ini? Apakah dia dihitung nazar atau sekedar janji? Karena ada perbedaan. Kalau nazar kamu langgar ada kafarat. Kalau janji kamu langgar ya berdosa tapi tidak ada kafarat. Maka apa yang menentukannya? Niat. Kenapa? Karena kalimat semacam tadi itu kinayah. Tidak sorry menunjukkan nazar. Jelas ya? Taib. Demikian pula yang sifatnya bukan waniyatun syartun lisairil amal, perbuatan. Maka yang bukan merupakan perbuatan, yakni meninggalkan sesuatu, ini tidak dibutuhkan niat. Seperti tadi membersihkan najis ataukah kemudian membayar hutang, ya, dan yang dikecualikan oleh para fuqaha dalam masalah ini sebagaimana sudah kita terangkan. Baik. Kemudian dikatakan bihas solahu wal fasadu lil amal. Dengan niat inilah amalan kita salah, yakni sahih atau fasid. Ya, ibadah kita sahih atau fasid. Nah, Allahu taala alam bisawab. Nah, saya kira cukup sampai sini. Wallahil hamd, selesai kaidah yang pertama. Nah, wa niyyatuna syartul lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Nah, ini saya nggak tahu kalau di Klaten apakah sudah mulai dihafalkan mutunnya atau bahkan mungkin sudah selesai dihafal. Ya, walillahil hamd, kalau sudah, kalau belum sudah bisa dicicil sedikit-sedikit mutun qawaid fiqhiyah ini bagi yang belum hafal. Nah, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.